Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Ah, Baik, pada kesempatan kali ini, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang isim, ciri-ciri isim, dan beserta contohnya. Nah, pada pertemuan kita di siang hari ini, kita akan membahas apa itu isim, dan seperti apa ciri-ciri isim. Dan gimana sih cara menentukan itu isim? Nah, nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Oke, silakan disimak baik-baik. Oke, baik. Kita mulai pembelajaran kita hari ini tentang al-ismu, yaitu isim. Al-ismu huwa kullu kalimatin tadullu ala insan au hayawan au nabatin awi jamadin au makanin au zamanin au sifatin. Nah, isim itu ialah setiap kata yang menunjukkan orang, hewan, tumbuhan, benda mati, tempat, waktu, dan juga kata sifat. Nah, jadi contohnya itu seperti rojulun. Rojulun itu berarti orang laki-laki. Orang laki-laki ya, salah satu dari isim. Nih, huwa kullu kalimatin alal insan, yang menunjukkan tentang orang. Nah, yang selanjutnya ialah asadun. Asadun itu berarti singa. Singa termasuk dalam golongan hewan, juga merupakan isim. Selanjutnya ialah zahrotun. Zahrotun memiliki arti bunga, yang termasuk dalam kategori isim berupa tumbuhan. Selanjutnya Al-Quran, yang merupakan Al-Quran termasuk kategori isim yang berupa benda mati atau benda dan sebagainya. Selanjutnya yaitu Al-Qahiro. Al-Qahiro itu tempat. Kairo artinya Mesir, Kairo. Nah, itu juga dimasukkan dalam kategori isim, tempat. Nah, begitulah kira-kira isim beserta contohnya. Nah, oke. Selanjutnya ialah alamatul isim, yaitu tanda-tanda isim atau ciri-ciri isim. Di sini ada 5 tanda-tanda isim. Yang pertama ialah idkhalu alif lam, yaitu bisa dimasuki oleh alif lam. Nah, sebuah kata itu bisa dimasuki oleh alif lam, itu ditandakan isim. Kalau kata itu bisa dimasuki alif lam atau awalnya ada alif dan lam, maka itu bisa dikatakan isim. Nah, selanjutnya ialah at-tanwin, bertanwin. Nah, sebuah kata itu bertanwin, baik itu dhammatain, fathatain, atau kasrotain. Nah, jika kata itu bertanwin, contohnya zaidun, itu ada dhammatain, akhirannya ada dhammatain, maka itu bisa dikatakan dengan isim. Nah, selanjutnya idkhalu harfun jarri, bisa dimasuki huruf jar. Nah, sebuah isim ini bisa dimasuki huruf jar. Nah, selanjutnya ialah idkhalu harfun nida. Isim ini juga bisa dimasuki oleh huruf nida. Nah, yang terakhir ialah al-idhofah. Dalam kata bahasa Indonesia, al-idhofah ini bisa dikatakan dengan kata majemuk, yaitu kalau dalam bahasa Arab, sebuah isim yang bersambung dengan isim lainnya. Nah, seperti itu. Nanti akan dijelaskan di slide yang selanjutnya tentang atau contoh-contoh dari ciri-ciri isim tersebut. Silakan disimak. Nah, sekarang kita masuki ciri-ciri yang pertama. Itu tanda-tanda isim yang pertama, yaitu idkhalu alif lam.
dimasuki alif lam. Nah, contohnya ada ar-rajulu, al-kitabu, dan as-sajaratu. Nah, di kata ar-rajulu ini diawali oleh alif lam. Nah, maka kata rajulu itu bisa dikategorikan isim karena dia telah didahului atau dimasuki oleh alif lam. Nah, begitu juga dengan al-kitabu dan asy-syajaratu. Selanjutnya ialah tanda-tanda yang kedua ialah at-tanwin. Jadi setiap kata yang tanwin seperti berharkat dhammatain, kasrotain, fathatain, nah itu bisa dikategorikan dengan isim. Contohnya rojulun, kitabun, syajaratun. Nah, rojulun itu kan bertanwin kan, kitabun juga bertanwin, dhammatain, harkatnya dhammatain, syajaratun juga. Nah, kalimat-kalimat itu bisa dikatakan isim. Dan juga kalimat itu berartikan rojulun artinya orang laki-laki, kitabun artinya kitab atau buku, itu dia benda mati, bisa dikategorikan isim. Syajaratun artinya pohon, juga bisa dikategorikan dengan isim. Nah, jadi cara menentukan sebuah kata itu isim bisa dilihat dari apakah dia beralif lam dan juga dia bertanwin. Nah, perlu diingat, jika isim itu sudah beralif lam, ini ar-rajulu beralif lam. Contoh yang pertama, yang idkhalu alif lam, yang dimasuki oleh alif lam, ya, dia tidak boleh bertanwin. Baris akhirnya dhamma saja, tidak dhammatain. Soalnya dia diawali huruf alif lam. Kecuali dia tidak diawali huruf alif lam, maka dia boleh bertanwin. Seperti itu. Nah, ciri-ciri berikutnya ialah idkhalu harful jarri, yaitu dimasuki oleh huruf jar. Wa amma harful jarri bimayali, dan adapun huruf jar itu, macam-macam huruf jar itu sebagai berikut. Yang pertama ada fi, selanjutnya min, an, ila, ala, ma'a, alba, al-kaf, al-lam, rubba, wawul qasam, ta'ul qasam, wa ghairuha, dan lain sebagainya. Nah, fi itu artinya di, min itu artinya dari, ila artinya ke, ala artinya di atas, an artinya tentang, ma'a artinya bersama, alba, al-kaf, al-lam itu adalah huruf, wawul qasam dan ta'ul qasam. Nah, jika isim dimasuki oleh huruf jar, contohnya ilal masjidi, dan kata setelah huruf jar itu pasti isim. Ilal masjidi, ila merupakan huruf jar, sedangkan al-masjidi ini dia tentu isim, soalnya dia telah didahului atau telah dimasuki oleh huruf jar. Contoh yang kedua, ala syajarati, ala merupakan huruf jar, salah satu huruf jar. Asy-syajarati ialah dia merupakan isim. Kenapa dia dikatakan isim? Karena dia didahului oleh huruf jar dan dia juga menggunakan alif lam. Nah, gitu kira-kira. Selanjutnya ialah idkhalu harfin nida. Nah, dimasuki oleh huruf nida. Huruf nida di sini ialah huruf panggilan. Nah, huruf panggilan misalnya wahai ayahku, ya, gitu. Dan huruf nida ini yaitu ya.
ya rojulu. Dalam contohnya yaitu ya rojulu. Ya di sini ialah huruf nida. Rojulu ini isim. Kenapa dia dikatakan isim? Karena dia didahului oleh huruf nida dan juga dia menunjukkan atas orang. Nah, yang contoh kedua ialah ya abati, wahai ayahku. Nah, kenapa abati di sini dikatakan isim? Karena dia didahului oleh huruf nida, huruf panggilan. Nah, yang selanjutnya, contoh selanjutnya ialah ya Aisyatu. Nah, kenapa Aisyah ini dikatakan isim? Karena dia orang, dikategorikan orang. Nah, dan dia didahului oleh huruf nida. Nah, begitu kira-kira kalau tanda-tanda isim yang didahului oleh huruf nida. Nah, selanjutnya al-idhofah atau bisa dikatakan dengan mudhof-mudhofun ilaih. Nah, al-idhofah ini ialah dalam bahasa Indonesianya disebut juga dengan kata majemuk. Nah, di dalam bahasa Arabnya bisa dengan kata lainnya yaitu isim yang bersambung dengan isim lainnya. Nah, contohnya begini. Contohnya babul fasli. Nah, babun itu merupakan isim. Kenapa dia dikatakan isim? Karena dia dikategorikan dengan benda mati. Al-faslu. Kenapa dia juga dikatakan isim? Karena dia kelas, juga benda. Nah, kelas dia termasuk golongan benda mati. Nah, kenapa dia dikatakan sebagai idhofah ini sebagai tanda isim? Karena dia bersambung, isim ini bersambung dengan isim yang lainnya, atau bisa dibilang dengan bahasa simpelnya gini, terdapat dua isim. Nah, kalau di bahasa Indonesia itu seperti kata majemuk itulah, seperti kepala sekolah, seperti ular tangga, seperti apa lagi? Ini babul fasli, ini artinya pintu kelas, pintu juga kata benda, nah dan sebagainya. Paham ya? Nah, sekarang Ibu kasih kalian latihan. Kerjakan latihan ini di buku tulis dan kirim ke WA Ibu. Nah, perintah soalnya ialah kalian cari di dalam teks tersebut yang mana isim. Nah, cara menentukan isim tadi kan telah diajarkan, telah dijelaskan di slide sebelumnya. Nah, dari ciri-ciri isim yang telah Ibu jelaskan tersebut, kalian dapat mencari di dalam teks ini yang mana isim. Nah, Ibu harap kalian semua paham dengan penjelasan Ibu dan mengerti. Nah, cukup sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.